Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang tua hebat ya. Hari ini saya akan membagikan 4 tips ya agar anak tidak kecanduan HP. Orang tua hebat ya. Di era sekarang ini anak-anak tidak mungkin terlepas dari namanya gadget ya atau handphone. Nah, tapi ketika anak itu sudah mulai kecanduan oleh handphone tadi, maka itu akan menjadi masalah bagi kita ya. Karena handphone tadi akan memberikan pengaruh ya secara psikologis kepada anak-anak kita. Seperti itu ya Ayah Bunda. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan video ini, silakan like ya dan subscribe video saya. Semoga apa yang akan saya bagikan hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Oke. Ayah Bunda, ya jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa saya akan bagikan 4 tips ya agar anak kita bisa lepas dari handphone atau biar anak kita itu bisa terkontrol ya dalam penggunaan handphone di dalam kehidupannya ya, seperti itu. Oke, tips yang pertama kita harus memberikan batasan kepada anak-anak. Nah, kenapa? Karena sesuatu yang tidak terbatas ya di dalam hal apapun itu akan menjadi tidak bagus, seperti itu. Sesuatu yang berlebihan itu jatuhnya nanti akan menyebabkan suatu permasalahan. Ya nggak usah jauh-jauh kita main handphone, kita makan saja. Ketika makan itu sudah kebanyakan, maka itu akan menyebabkan penyakit bagi kita, ya kan? Seperti itu Bunda. Makanya termasuk juga main handphone tadi, ketika itu sudah menjadi kebanyakan, maka itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi anak-anak ya. Bagi kita pun juga sama ya, bukan cuma anak-anak, kita pun juga sama. Ketika kita terlalu banyak main handphone, nah itu akan menjadi sesuatu hal yang berbahaya bagi kita juga, seperti itu. Nah, makanya tips yang pertama, kita berikan batasan kepada anak-anak kita ya. Batasannya bisa dalam bentuk jadwal ya. Jadi misalnya nih, kita boleh main HP jam berapa saja di rumah, seperti itu. Misalnya ketika kita sudah masuk waktu maghrib sampai jam 9 malam, itu adalah quality time untuk keluarga ya. Kita tidak boleh menggunakan handphone di jam-jam tersebut. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi kita berikan batasan waktu ya, jadwal, agar penggunaan handphone di dalam rumah itu sangat terjadwal ya, seperti itu. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan anak umur berapa yang boleh menggunakan handphone ya. Ketika anak kita masih umur 2 tahun ke bawah, yaitu disarankan untuk tidak diberikan handphone ya, 2 tahun ke bawah. Untuk anak yang 2-4 tahun misalnya, kita boleh berikan handphone tapi dalam durasi yang sangat pendek ya, misalnya 1 jam per hari ya, atau mungkin 30 menit ya dalam satu harinya. Makanya kalau zaman kita kecil dulu mungkin ya Ayah Bunda, di umur-umur seperti itu ya, umur 2, 4, 5, itu adalah umur-umur ketika kita mengeksplorasi lingkungan ya, seperti itu. Makanya ketika anak kita di umur seperti itu, jangan biasakan ya anak-anak kita menggunakan handphone ya, seperti itu. Makanya kita berikan batasan waktu, walaupun kita tidak serta-merta ini nggak boleh, benar-benar nggak boleh ya, tidak seperti itu. Tapi kita berikan batasannya, seperti itu ya, tidak serta-merta kita berikan penuh ya. Kemudian selanjutnya adalah kita berikan jangan berikan akses penuh ya, seperti itu. Misalnya nih, kita di handphone kan ada banyak nih aplikasi-aplikasi ya. Apa saja yang boleh diakses oleh anak ya, misalnya kita boleh mengakses ke anak kita YouTube. Nah, YouTube kita berikan YouTube yang khusus untuk anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh tidak memberikan akses penuh. Atau apa sih yang nggak boleh dibuka oleh anak? Misalnya di HP kita ada games. Nah, games itu, game apa saja yang tidak boleh dibuka, seperti itu. Game apa saja yang boleh dibuka, dan ada yang tidak boleh tentunya. Nah, itulah contoh kita memberikan batasan kepada anak ya. Jadi memberikan batasan ini baik itu dari segi waktu penggunaan handphonenya, kemudian aplikasi yang digunakan, kemudian waktu-waktunya ya. Waktu-waktu dalam penggunaan handphone itu juga harus diberikan
batasan, ada jadwalnya seperti itu. Mungkin dari pagi ya, subuh itu kita bebas HP juga ya, bebas HP dari sebelum subuh sampai nanti jam 6 kita bebas HP. Ini adalah waktu kita untuk meningkatkan ruhiyah, misalnya waktu untuk meningkatkan ibadah anak-anak kita. Kita ajak sholat ya, kita ajak tahajud, kemudian kita ajak ke masjid sholat subuh, kemudian kita ajak mengaji bersama, seperti itu. Itu ketika anak kita sudah bisa diajarkan seperti itu ya. Kalau mungkin anak saya masih 1,5 tahun, jadi mungkin belum bisa untuk seperti itu ya. Tapi mungkin untuk di jam-jam habis maghrib ya, itu bisa kita ajak ya. Contohnya anak saya ketika maghrib ya, itu kadang kan ikut saya ke masjid. Untuk apa? Biar dia itu tahu ya bahwa jam itu adalah jam sholat, bagaimana cara sholat di masjid. Dan laki-laki itu diusahakan untuk sholatnya di dalam masjid, seperti itu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa menerapkan free zone ya, atau free gadget zone ya, atau tempat bebas gadget di dalam rumah. Seperti misalnya ketika kita ada di kamar nih ya, di kamar kita nggak boleh megang HP ya. Kita sendiri, istri atau suami kita, anak-anak kita itu dilarang dilarang menggunakan handphone. Atau misalnya di ruang keluarga. Di ruang keluarga juga sama nih. Oh, ini ruang keluarga ini adalah waktu khusus untuk keluarga. Nah, kita tetapkan di sini adalah waktu-waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Kita bebaskan handphone di sini. Ya, handphone tidak boleh digunakan. Misalnya seperti itu. Atau mungkin ruang tamu itu adalah waktu tempat bagi kita untuk saling berkumpul dengan keluarga. Ada kan yang berkumpulnya di ruang tamu. Di situ tidak boleh main handphone. Atau misalnya kalau ada yang di rumahnya ada perpustakaan. Nah, di perpustakaan itu adalah waktu bebas handphone. Tidak boleh anak-anak atau kita bermain handphone. Tapi dengan catatan kita semua harus berkumpul di situ, berbagi di situ, cerita-cerita di situ. Ya seperti itu. Pokoknya intinya, di mana tempat biasa kita berkumpul dengan keluarga, di situ tidak dijadikan tempat untuk free gadget zone atau waktu atau tempat bebas gadget ya, seperti itu. Itu tips yang kedua. Sekarang tips yang ketiga ya. Yang ketiga, kita harus memberikan contoh ya. Lagi-lagi itu adalah contoh. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan setiap hari itu dilihat oleh anak. Apa yang kita kerjakan itu akan dilihat oleh anak. Makanya termasuk juga main handphone. Ketika kita melarang, "Woi anak," atau misalnya, Mas jangan main handphone dulu Mas, tapi kita main handphone. Kira-kira gimana reaksi anak? Ya, makanya contoh itu sangat penting. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu akan dicontoh oleh anak. Dan harus diingat bahwa anak itu adalah peniru yang handal. Seperti itu. Peniru yang handal. Apa yang kita kerjakan akan diikuti oleh anak. Makanya usahakan kita memberikan contoh yang baik. Ya, berikan contoh. Kalau misalnya dilarang main handphone, ya kita harus konsekuen untuk tidak melakukan itu. Nah, oke. Nah, sekarang gini. Gimana kalau misalnya kita, kan sekarang masa pandemi nih. Kita belajar bekerja dari rumah. Bagaimana mensiasati agar menerapkan contoh agar kita tidak main handphone. Nah, makanya kita harus berkomunikasi dengan baik ya dengan anak. "Oh, Nak, saya ini ya, Mas, Abi izin dulu ya untuk menggunakan handphone karena ini ada urusan pekerjaan." Seperti itu. Ya, kita sebisa kita memberikan pengertian kepada anak bahwa apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata untuk karena adanya tuntutan pekerjaan. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya kita sudah tekan kontrak di awal ya, atau misalnya sudah ada perjanjian di awal bahwa kalau misalnya di jam tersebut kita, kalau misalnya apapun urusannya ya di jam tersebut kita sudah berikan punishment atau hukuman ketika kita menggunakan handphone di jam tersebut, maka kita harus konsekuen ya. Apapun alasannya tetap kita harus menjalankan aturan yang sudah berlaku ya, seperti itu. Makanya itu mendidik anak kita agar tetap bertanggung jawab dan menepati janji yang sudah diperbuat atau janji yang sudah diteken kontraknya, seperti itu ya. Jadi contoh dari
rumah ya, jadi kita dari orang tua itu sangat besar pengaruhnya bagi anak-anak kita ya, karena bagaimana kita akan berikan contoh ketika kita sendiri tidak tegas dengan aturan itu ya. Nah ini kadang banyak orang tua yang kurang tegas. Kurang tegasnya seperti ini. Kadang anak itu kan utamanya ketika anak itu masih di bawah 5 tahun. Ketika anak di bawah 5 tahun itu kan ketika dia meminta sesuatu itu sangat ini ya. Kadang sampai nangis guling-guling. Nah, disinilah ketegasan orang tua itu sangat penting. Kenapa? Karena jangan sampai ya mereka memanfaatkan rasa iba kita. Ya, seperti itu. Maksudnya seperti ini. Kan ketika anak itu guling-guling minta HP, ya nangis. Sedangkan ketika dia nangis, langsung kita kasih HP. Berarti kita tidak tegas di situ. Ya, kita tidak memberikan contoh yang baik. Dan ketika itu berlanjut, maka orang tua, anak itu akan memanfaatkan rasa iba kita. Bukan cuma di masalah HP saja, tapi di masalah yang lain. Seperti itu. Kenapa? Karena sudah memberikan sudah ada buktinya gitu. Ketika aku nangis aja lah, nangis jerit-jerit, pasti dikasih. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi bumerang tersendiri bagi kita. Ya, makanya langkahnya adalah jalannya yaitu di poin keempat, yaitu kita mengalihkan perhatian anak. Ya, jadi misalnya kita ketika ya misalnya anak saya sajalah sebagai contoh. Kadang kita kan naruh HP ya nggak tahu ya, ketika kita sudah pakai itu tidak tahu di mana. Ya maksudnya itu terkapar ya, mungkin di atas kursi, karena kita langsung ketika datang mungkin langsung disambut dengan anak ya seperti itu, atau mungkin di atas lemari. Ketika anak menemukannya ya kita tukarkan ya, kita tukarkan dengan barang yang lain. Misalnya misal dengan mainan anak itu sendiri ya kayak gitu. Kita ada mobil-mobilan nih, nak, tukar yuk kita main mobil-mobilan. HP-nya kita simpan di tempat yang tidak dijangkau oleh anak. Nah, kita main mobil-mobilan dulu dengan anak. Jadi kita usahakan mengalihkan perhatian anak kita kayak gitu. Jadi tidak teringat lagi dengan HP-nya kayak gitu. Ya. Atau misalnya mengalihkan perhatian anak bisa dengan kita ajak apa yang disukai oleh anak. Misalnya nih, anak saya itu suka ayam. Nah, ayo kita lihat ayam. Ayam. Kita keluar lihat ayam. Seperti itu. Kita kasih makan ayamnya ya, kayak gitu. Atau kita hanya lihat ayamnya di mana, kita cari, kita lihat seperti itu. Kita ajak. Jadi pada intinya banyak cara untuk mengalihkan perhatian anak. Dan memang sebaiknya ya kita perbanyak kegiatan-kegiatan dengan anak yang berhubungan dengan kegiatan ya fisik ya, misalnya kita main di luar, main bola ya, kejar-kejaran. Ya, saya suka mengajak anak saya kejar-kejaran, peta umpet ya, seperti itu. Karena itu bisa memotivasi ya, atau bisa merangsang motorik anak ya, seperti itu. Jadi ketika anak dikasih HP ya otomatis yang terganggu ya selain fisik ya tentunya mungkin juga ada syaraf-syaraf yang terputus ya. Makanya disarankan untuk tidak diberikan HP terlalu lama untuk anak-anak yang belum cukup dewasa seperti itu. Dan yang poin pentingnya adalah bagaimana kita mengatur ya supaya penggunaan handphone, penggunaan gadget yang dilakukan oleh anak-anak kita itu bisa terkontrol. Oke ya, ayah bunda. Nah, itu saja video saya hari ini. Ya, semoga apa yang saya bagikan itu bisa menjadi manfaat ya bagi kita semua. Dan mungkin bisa kita terapkan ya tips-tips tadi ya, agar keluarga kita adalah keluarga yang bisa menerapkan free gadget zone ya, tapi tidak mengesampingkan teknologi. Teknologi itu penting tapi tidak berlebihan ya. Cukup video saya hari ini. Salam orang tua hebat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.